yang kontra mengatakan ini ketidakadilan. Nah, kemudian terjadi yang disebut moral hazard dan potensi yang hilang. Ini lebih relevan lagi, ya. Terutama kalau ketidakadilan kan jelas. Kok kita memberi pengampunan kepada yang justru mengemplang atau tidak patuh. Lah bagaimana terhadap yang patuh? Justru kok yang patuh tidak dikasih karpet merah, tetapi yang justru yang tidak patuh dikasih karpet merah. Nah, moral hazard. Nah, ini dikatakan bahwa dari teks amnesti beberapa kali itu seharusnya idealnya teks amnesti kan sekali dalam satu generasi. Tetapi Indonesia sudah melakukan 3 kali dengan kalau kita hitung sunset policy. Artinya bahwa apakah mereka juga tidak mengharapkan ini akan ada teks amnesti lagi. Moral hazard teknisnya yang berhubungan dengan repatriasi di dalam undang-undang ini nanti bisa dijelaskan oleh Mas Justinus. Tetapi yang kita mau gabungkan dengan potensi yang hilang, ini terutama menjadi sangat menarik ketika dilakukan di tahun 2016 ini, karena kaitannya dengan bahwa di tahun 2018 itu pemerintah akan di negara-negara itu sudah menyepakati adanya yang disebut automatic exchange of information, pertukaran data nasabah untuk kepentingan pajak. Nah, Indonesia sudah menandatangani itu bahkan di tahun 2015, ya. Artinya Indonesia bisa mengimplementasikan lebih awal di 2017. Nah, dalam kaitan juga dengan Panama Papers kan menjadi menarik. Kalau pemerintah itu akan punya data, ya, di 2018, ya kan? Itu artinya kenapa? Para pemilik modal yang belum melaporkan kekayaannya ini sudah tidak bisa lagi menyembunyikan, nggak bisa lagi menyembunyikan di tax haven, nggak menyembunyikan lagi di negara-negara lain karena negara-negara itu harus melaporkan, ya. Kalau demikian berarti kalau dia tidak melaporkan sekarang ini, kalau dia melaporkan sekarang ini tanpa tax amnesty, dia harus bayar 30%, ya, sesuai dengan pajak sekarang plus dendanya, ya. Dendanya bisa sampai dengan 50%. Nah, kalau memang itu wajib pajak nakal, ya, kalau 2018 kan otomatis dia nggak bisa menghindar lagi. Berarti kan negara akan menerima penerimaan sebesar itu. Nah, kok sekarang diberikan pengampunan dengan tarif yang di dalam naskah ini hanya kalau 3 bulan pertama 2%, 3 bulan berikutnya 4%, 3 bulan berikutnya 6%, 2, 4, 6%. Kalau dia bawa masuk uangnya menjadi 1%, 2%, 3%. Nah, pertanyaan besarnya, selisih 2 tahun kurang ini apa atau manfaat besar apa yang bisa menjustifikasi, ya, sehingga seharusnya potensi penerimaan nanti di 2018 yang sebesar itu kemudian hanya dikenakan menjadi tarif yang sangat rendah. Nah, ini pertanyaan besar yang ada di dalam hal ini. Nah, ini pro kontra sebelum membahas kepada secara teknisnya. Nah, tapi kemudian berikutnya, yang dihadapin adalah kami paham sekali dan sudah ke lapangan. Kita selalu mendengarkan dari pihak Kadin, HIPMI segala macam, dari para pengusaha, Apindo, tapi kita juga ke perguruan tinggi dan saya ngecek ke lapangan. Yang terjadi sekarang ini adalah situasi yang memang dari segi ekonomi itu terjadi suatu kebuntuan atau stagnasi. Karena memang pemerintah sudah memberikan katakanlah ya ibaratnya itu memberitahukan atau woro-woronya itu sejak tahun 2015 bahkan akan ada ini segala macam, sehingga semua dalam hal tertentu, dan ini menurut saya yang memang akan lebih pelik, lebih bahaya kemandekan ini. Di bisnis saya mengatakan, Pak, kalau saya sekarang ekspansi, tiba-tiba
begitu 3 hari kemudian saya udah dikirimin surat dari pajak untuk dikatakan mendeklar pendapatannya dan dikenai pajak. Orang mau beli apartemen juga takut, Pak, kalau saya beli sekarang ini langsung setelah tanda tangan ini akta jual beli dikirimin pajak ya, karena memang pajak dipunya target yang tinggi. Ya, kalau dia bayar sekarang dia harus bayar secara nominal atau dia tunggu. Jadi ini kebuntuan ekonomi atau stagnasi ini yang sebetulnya akan jauh lebih pelik nantinya kepada bangsa, sehingga yang timbul adalah sikap wait and see. Dan pemerintah juga menggantung di dalam mengajukan RAPBN perubahan tahun 2016, lalu dikatakan RAPBN 2005 nunggu dulu RUU Tax Amnesty ini disetujui. Dan kita paham kalau ini tidak terjadi, padahal sudah begitu lama didengungkan, akan mengakibatkan masalah kepercayaan, trust, atau katakanlah kredibilitas pemerintah. Inilah yang membuat kita di DPR ini seperti dalam posisi yang juga put in the corner, dipojokkan oleh keadaan ini. Kita paham bahwa ini adalah perlu suatu kehati-hatian, karena itu memang akhirnya dalam posisi seperti ini kita sedang dalam tahap meminta pandangan dari segala pihak dulu, karena ini memang adalah satu undang-undang yang sangat kontroversial nantinya, dan baru kita melakukan pembahasan. Tetapi pembahasan ini akhirnya akan yang paling menjadi titik balik utama adalah pada keputusan politik. Karena tadi saya katakan situasinya udah demikian nih. Situasinya yang namakan stagnasi itu yang jauh lebih kritikal untuk dikan. Artinya kalau kita mau katakanlah kepada kondisi ideal ya kita jujur mengatakan Indonesia belum siap dengan tax amnesty itu, karena persyaratan-prasyaratnya seperti katakanlah prasyarat adanya soft infrastruktur dalam pengertian persiapan di dalam administrasi data perpajakan segala macam belum banyak berubah ya. Dan tadi bahwa sebetulnya kalau mau tax amnesty ya harus jelas reformasi perpajakan yang akan dituju ke depannya kayak gimana, dimana ini adalah bagian dari tax amnesty ini. Tetapi di satu sisi kalau ini tidak dilanjutkan, ya tadi kita mesti menghitung apakah tadi kemanfaatannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang akan timbul, cost and benefitnya, akhirnya lari ke sana. Atau memang ya kita harus sadar bahwa ini akan menjadi keputusan yang mungkin akhirnya bukan keputusan yang terbaik, tapi mungkin terbaik di antara yang terjelek atau minus malum, atau yang kejelekannya paling sedikit. Karena sudah barang udah terlanjur stuck ini. Ini saya secara objektif karena saya istilahnya tuh saya mengatakan saya tidak menempatkan keputusan politik itu dalam arti kemudian kepentingan apa di balik ini atau trade off kepentingan, enggak. Tetapi saya melihat secara objektif kondisi kita ya yang membutuhkan suatu kebijaksanaan dalam hal ini. Ya. Ini udah kalau dikatakan entah gimana udah demikian, sehingga kita sebetulnya kalaupun harus dilakukan, pertama bagaimana kita menempatkan ini kepada tujuan utamanya, yaitu untuk repatriasi modal. Itu yang menjadi objektif utama. Dengan cara tentu di dalam tarifnya nanti ya harus ada pembeda yang jelas antara mereka yang memasukkan modal dengan mereka yang tidak memasukkan modal. Terus kalau ini modalnya masuk, itu juga harus ditentukan sektor prioritasnya yang memang menjustifikasi untuk ini kemanfaatan ekonomi yang mempunyai dampak multiplier efek yang besar. Jadi agak menarik kalau dilihat di dalam naskah akademis,
masa salah satu disebut di situ adalah sektor prioritas yang menentukan Menteri Keuangan? Ya nggak bisa dong, bukan Menteri Keuangan, itu adalah mungkin Presiden malah. Dan kenapa komisi disebut sektor properti secara khusus? Ini juga menjadi tanda tanya gitu, karena tentu sektor prioritasnya akan dilihat kembali gitu ya. Nah, dengan perspektif ini maka tentu ini yang menjadi pertama sebelum pembahasan detail masalah teknis itu adalah justru keputusan politiknya, Mas Hari. Keputusan politiknya ini yang tadi saya katakan, ini kan akan mudah nanti dipatahkan. Loh, kalau nunggu 2018 nanti mungkin bisa dijelasin oleh Mas Hari maupun apa istilahnya tuh Mas Pras, sama kemudian nanti kalau Mbak Yani datang, kan akan dapat berapa negara? Ini juga perlu dijelaskan. Nah, kalau sekarang ini dengan istilahnya itu gap yang begitu besar ya, apa manfaat utamanya untuk bangsa ini? Itu perlu dijelaskan. Kalau enggak, kita juga kalau enggak hati-hati, kita dikejar-kejar waktu segala macam demi untuk RAPBN segala macam, begitu diundangkan nanti misalkan ada, ini Mbak Yani belum datang sih, tiba-tiba Mbak Yani nanti melakukan judicial review juga nggak akan jalan kan? Mana ada yang berani? Saya mungkin coba di sini ada Pak Sugiono yang pengusaha. Kalau mau sedang ini langsung di judicial, mana berani udah ngasih data ke perpajakan, ya tiba-tiba dibatalkan ya, justru akan menambah ketidakpastian ekonomi. Jadi sebetulnya ketidakpastian ekonomi inilah yang membuat semuanya menjadi stagnan. Ini justru yang paling bahaya, karena itu bagi kami justru keputusan politiknya ada di sini ya, bahwa kemudian itu nanti namanya partai politik punya kepentingan yang lain itu, maka itu urusan lain. Tetapi bagi saya adalah bukannya kok kita yang pro itu yang kontra pro itu justru akhirnya akhirnya kalau DPR terus membahas itu kemudian dianggap pro, bukan demikian. Tapi kita melihat kepentingan bangsanya yang ini yang utama, kepentingan bangsa yang akhirnya pilihan tadi harus diambil, dan ini akan kembali kepada keputusan politiknya. Justru di situ baru setelah itu kalau jelas tadi tujuannya untuk apa, kemudian yang tadi dengan masalah kemandekan ekonomi yang sedang terjadi ini, ya apa yang diputuskan, baru kita bicara detailnya. Salah satunya kalau ini udah disepakati ya masalah misalkan masalah dendanya, tingkat dendanya yang perlu disesuaikan misalkan. Terus kemudian bagaimana repatriasi modal itu bisa betul-betul terjadi. Saya kira sementara demikian, Mas Hari. Terima kasih. Oke, dari Mas Andreas tadi sebenarnya saya highlight adalah RUU Tax Amnesty ini apapun nanti akan menjadi sebuah keputusan politik. Posisi dilematisnya adalah RUU ini akan lebih mendatangkan manfaat. Tentunya manfaat itu untuk rakyat, sebanyak-banyaknya untuk rakyat ya, untuk pembangunan bangsa ini, atau lebih mudaratnya. Nah, jadi apakah lebih besar manfaatnya atau mudaratnya? Itu pertanyaan yang sebenarnya dilontarkan Mas Andreas dari pemaparannya tadi. Sebelum masuk ke Mas Prastowo, saya merangkap juga sedikit nafsu Mas ya dari sisi politiknya. Jadi saya melihat dari postur APBN, kalau Mas Agung bisa menampilkan tadi slide saya yang postur APBN kita itu adalah pendapatan negara dari APBN 2016 itu 1.822,5 triliun, 1.822. Sementara belanja negara itu 2.095,7 triliun. Jadi dari segi pendapatan dan belanja pun sudah lebih besar pasak daripada tiang. Satu persoalan. Kedua, dari tadi diskusi kami di kantor adalah penerimaan pajak pendapatan negara terbesar itu dari 1.822 triliun itu 1.360 dari pajak. Sementara sampai dengan akhir Maret lalu penerimaan pajak juga masih sangat rendah. Jadi belum sampai 25% Mas ya, mungkin 20-an, nggak sampai 20 ya. Masih 14%. Nanti Mas Roto jelaskan. Jadi dengan target pajak yang tinggi itu pun masih lebih rendah daripada belanja negara, masih 14%. Harusnya masuk kuartal ke 25% harusnya sudah dapat. Itu
pendapatan pajak kita sekarang itu lebih rendah dari tahun lalu. Jadi sebenarnya ada persoalan besar dari pendapatan negara adalah defisit anggaran yang sampai sekitar 250-an triliun ya. Itu defisit anggaran yang besar. Nah, apa Mas Prastowo tolong jelaskan posisi tax amnesty ini apakah hanya untuk menambal defisit anggaran itu